Shinra Tensei. Tiap tokoh besar dalam dunia ninja pasti punya masa lalu yang bikin mereka tumbuh jadi orang kuat. Tapi nggak semua dari mereka lahir dari sebuah harapan. Ada juga yang lahir dari rasa kehilangan dan dari rasa sakit. Dan dari situlah muncul asal-usul Pain. Di video kali ini, Minkuo bakalan bahas Pain alias Nagato dari anime Naruto. Yuk langsung kita bahas aja. Sebelum Pain dikenal sebagai dewa yang bisa menghancurkan satu desa cuman dengan satu jurus, dia hanyalah seorang anak kecil yang bernama Nagato. Hidupnya hancur karena perang, kehilangan orang tua, dan akhirnya tumbuh di dunia yang terus menyakiti. Nagato sendiri berasal dari sebuah desa bernama Amegakure. Ini salah satu desa ninja yang sering jadi korban dari perang antar desa besar. Bayangin aja, dari kecil dia udah harus lihat rumahnya hancur, orang tuanya tewas, dan dia cuma bisa nangis sambil peluk jasad kedua orang tuanya karena memang masih kecil. Waktu itu Nagato masih polos, belum ngerti apa-apa soal dendam, soal kekuatan, dan soal keadilan. Tapi dunia nggak ngasih dia kesempatan buat tumbuh normal, dan dari situlah trauma pertama dimulai. Di tengah kekacauan perang, Nagato ketemu sama dua anak lain, yaitu Yahiko dan Konan. Mereka sama-sama korban perang, tapi dari pertemuan itu lahir sebuah cahaya kecil. Yahiko yang punya jiwa kepemimpinan yang kuat, ngajak mereka buat bikin dunia yang lebih baik, dunia yang lebih damai, di mana anak-anak nggak perlu lagi kehilangan orang tua karena perang. Dari sinilah kita lihat awal mula Nagato memiliki harapan untuk sebuah perubahan. Tapi kayaknya hidup nggak pernah segampang itu ya. Nah, suatu hari mereka ketemu sama guru Jiraiya, yaitu seorang guru legendaris dari Konoha yang akhirnya melatih Nagato, Konan, dan Yahiko. Selama dilatih oleh Jiraiya, Nagato menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Karena dia punya Rinnegan, yaitu mata legendaris yang konon katanya cuma ada di legenda aja. Jiraiya tuh sempat berpikir kalau Nagato ini adalah anak ramalan yang bakal membawa kedamaian atau kehancuran. Tapi di masa itu Nagato belum tahu arah hidupnya. Yang jelas dia makin kuat dan makin percaya sama kata-kata Yahiko tentang menciptakan sebuah dunia yang penuh perdamaian. Dan sampailah Nagato di momen paling besar yang mengubah segalanya, yaitu saat Yahiko tewas. Ketika kelompok mereka, Akatsuki, mulai dikenal dan berpengaruh di Amegakure, Akatsuki menjadi target politik. Pemimpin Amegakure, Hanzo, merasa terancam dan membuat jebakan. Nagato dipaksa memilih antara menyelamatkan Konan atau membiarkan Yahiko mati. Yahiko akhirnya memilih mati demi melindungi teman-temannya. Dan sejak saat itu, Nagato nggak pernah sama lagi. Dunia yang katanya bisa berubah dengan kata-kata, ternyata malah mengambil satu-satunya orang yang bikin dia percaya sama sebuah harapan. Setelah kehilangan Yahiko, Nagato pun bangkit. Tapi bukan sebagai anak yang punya harapan lagi. Dia berubah menjadi sosok baru, yaitu Pain. Sebuah persona yang percaya kalau satu-satunya jalan menuju kedamaian adalah lewat rasa sakit. Dengan kekuatan Rinnegan miliknya dan teknik luar biasa, dia jadi pemimpin baru Akatsuki. Bukan lagi kelompok perdamaian, tapi kelompok revolusioner yang berniat memaksa dunia tunduk dengan penderitaan. Buat Pain sendiri, dunia ini terlalu bodoh untuk mengerti kedamaian lewat kata-kata. Manusia baru bisa berhenti saling menyakiti kalau mereka sendiri pernah merasakan rasa sakit yang sangat dalam. Pain percaya untuk menghentikan perang, satu-satunya cara adalah dengan menciptakan perang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Hal ini dilakukan supaya orang-orang takut untuk memulai peperangan lagi. Sebenarnya ini pemikiran yang ekstrim banget ya. Dan sebagai pemimpin Akatsuki, Pain jadi otak dari banyak rencana besar. Dia yang menyatukan para ninja pelarian paling berbahaya, termasuk Itachi, Kisame, Deidara, dan yang lainnya. Tujuannya jelas, yaitu mengumpulkan semua biju. Kalau semua biju dikumpulkan, Pain bisa menciptakan senjata pemusnah massal dan mengancam dunia dengan kekuatan biju. Bukan untuk dipakai sembarangan atau sembrono, tapi supaya dunia takut, jerak, dan akhirnya memilih untuk mengakhiri peperangan. Dari luar kelihatannya jahat, tapi dalam pikiran Pain ini adalah sebuah pengorbanan. Dia rela jadi penjahat supaya dunia bisa berhenti saling bunuh.
Pain bahkan menyerang langsung Konoha demi mendapatkan Naruto sang Jinchuriki. Tapi lebih dari itu, dia ingin kasih pelajaran tentang rasanya kehilangan. Dan dengan satu serangan Shinra Tensei, desa Konoha pun rata jadi puing. Tapi kemudian dia bertemu Naruto dan kita tahulah ini bukan pertemuan biasa. Naruto datang bukan cuma buat balas dendam, tapi datang dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang perdamaian, tentang rantai kebencian, dan tentang apa yang Guru Jiraiya coba ajarkan. Dari sinilah pertarungan ide dimulai, bukan soal kuat-kuatan jurus, tapi kuat-kuatan prinsip. Pain mewakili balas dendam, rasa sakit, dan keputusasaan, sementara Naruto membawa harapan, empati, dan keyakinan bahwa perdamaian bisa diraih tanpa ada hal yang harus dikorbankan. Pain ingin dunia melihat kalau keadilan itu relatif. Buat Konoha, Pain adalah iblis. Tapi buat Pain, Konoha adalah iblis yang sebenarnya. Karena Konoha pernah mengirim ninja untuk menghancurkan desanya, membunuh orang tuanya, dan menyebabkan peperangan. キュービの力どれほどか確認しておきたかったな。 Pain sempat menang dan Naruto sempat hilang kendali. Tapi bukan kekuatan yang bikin Pain goyah. Justru kata-kata Naruto tentang tekad dan warisan Guru Jiraiya yang mulai menggerakkan hati Nagato lagi. Nah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nagato meragukan pilihannya. Kata-kata Naruto nggak cuma menyentuh, tapi mengingatkan Nagato pada siapa dirinya dulu. Seorang anak kecil yang percaya kalau dunia bisa berubah tanpa kekerasan. Naruto menyuarakan impian yang sama dengan Yahiko dan saat itulah Pain mulai kembali jadi Nagato. Setelah semua kehancuran yang dia timbulkan, semua orang yang dia sakiti, dan semua dendam yang dia pelihara, akhirnya Nagato duduk di hadapan Naruto. Naruto yang kehilangan Jiraiya, yang menyaksikan teman-temannya terluka, yang desanya hancur total, tetap memilih buat nggak membalas. Naruto marah, sedih, tapi tetap bicara dari hati ke hati. Naruto pengen mengakhiri siklus kebencian tersebut. Dan saat Naruto bilang, aku percaya padamu, karena Erosenin percaya padamu, hati Nagato retak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. 出たようだな。ジライアン先生だと。死は平 Di balik tubuh kurusnya yang tertutup mesin, Nagato masih menyimpan luka-luka masa lalu. Dia mengingat semua yang terjadi sejak masih kecil, saat dia kehilangan orang tuanya, saat bertahan hidup bersama Yahiko dan Konan, saat dilatih Guru Jiraiya, dan akhirnya saat Yahiko mati. Tapi dalam bayangan itu, dia juga ingat cita-cita awalnya, impian Yahiko, impian Jiraiya, cita-cita tentang dunia tanpa perang, dan dia sadar kalau telah menyimpang terlalu jauh. Dia pikir rasa sakit bisa jadi alat pengingat, tapi kenyataannya rasa sakit malah memperpanjang rantai kebencian. Dan dari sinilah kita melihat keputusan paling besar dalam hidup Nagato. Dia yang selama ini merasa jadi dewa, justru mempercayakan masa depan dunia pada seorang anak muda bernama Naruto. Dengan sisa kekuatannya, dia menggunakan jurus Rinne Tensei, yaitu jurus yang bisa membangkitkan orang mati. Nagato memilih untuk menebus semua kesalahannya dengan nyawa. Dia hidup dalam penderitaan, memimpin dengan rasa sakit, tapi akhirnya dia mati dengan memberi kehidupan pada orang lain. Nagato mati bukan sebagai Pain, tapi sebagai seorang Nagato, seorang pemuda yang pernah tersesat dan akhirnya kembali ke jalur yang benar. Nagato mati bukan sebagai monster, dia mati sebagai seseorang yang pernah tersesat tapi berani untuk mengakui kesalahannya. Keputusannya bukan cuma menyelamatkan Konoha, tapi juga membuka mata dunia ninja bahwa orang sekuat Pain pun bisa berubah. Dan ini penting karena di dunia yang penuh dengan dendam dan perang, dibutuhkan keberanian besar untuk memaafkan. Tapi yang lebih besar lagi adalah keberanian untuk merubah siklus kebencian. Dan setelah insiden Pain menyerang Konoha, dunia ninja mulai terbuka matanya. Ini jadi fondasi awal dari kerjasama antar desa. Bahkan sampai ke era Perang Dunia Ninja keempat, semua desa akhirnya bersatu. Dan itu nggak lepas dari shock besar yang ditinggalkan Pain waktu dia menghancurkan Konoha. Rasa takut, rasa kehilangan, rasa trauma, dan semua itu akhirnya mendorong dunia untuk berhenti saling curiga. Karena mereka tahu kalau satu orang saja bisa menghancurkan dunia, gimana kalau misalnya ada Pain-Pain yang lain. Shinra Tensei. Kalau ditanya siapa karakter paling kompleks di anime Naruto,
Mungkin Nagato jadi salah satu jawabannya, karena Nagato adalah contoh nyata bahwa orang baik bisa berubah jadi ekstrim. Nagato nggak haus kekuasaan, nggak menikmati kehancuran, dia cuma pengen dunia berhenti berperang dan berhenti saling melukai, tapi jalannya keliru. Namun, keberanian terbesarnya bukan saat dia menghancurkan desa, tapi saat dia memilih untuk berhenti. Saat dia menyerahkan hidupnya demi orang-orang yang telah dia hancurkan. Dan dari situlah, mungkin ada yang melihat Pain bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang lelah tapi masih punya harapan. Cerita Nagato tuh bukan cuma soal kekuatan ya, tapi tentang bagaimana rasa sakit bisa mengubah seseorang dan bagaimana sebuah harapan bisa menuntunnya pulang. Nagato memang bukan karakter yang sempurna, tapi justru karena ketidaksempurnaan itulah dia jadi sangat manusiawi. Kita bisa belajar bahwa dari kehancuran selalu ada kesempatan untuk bangkit, dari penderitaan selalu ada ruang untuk pengampunan. Dan dari pain kita bisa belajar bahkan orang yang paling menyakiti dunia pun bisa memilih untuk menyelamatkan dunia di akhir hidupnya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apa ada episode Nagato yang paling berkesan saat ditonton? Tulis di kolom komentar ya. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka anime ini ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minkuo. Teman-teman juga bisa request mau karakter siapa yang kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!